Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan cerita misteri yang berjudul Jenazah Pelakor Tidak Dikubur, Warga Kampung Diamuk Arwahnya. Nah, kira-kira seperti apakah cerita selengkapnya? Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Suara Mistis. Pagi di warung datang dengan langit yang berat. Awan menutup Solo seperti kain abu-abu yang disambirkan asal. Bengawan Solo di kejauhan mengalir tanpa suara. Tapi bau tanah basah sudah masuk ke halaman kos-kosan yang disewakan Encik Rahman. Siti Maryam sedang menjemur baju anaknya ketika telepon warung di ujung gang berdering. Dan anak kecil pemilik warung lari-lari memanggilnya. Kabar itu sederhana, juga telak. Zulaihah meninggal di rumah sakit. Maryam mengangguk pelan, menelan kosong di tenggorokan. Di kepalanya, wajah Zulaihah muncul apa adanya. Rambut panjang sering diikat asal, mata lelah, senyum tipis ketika menggodok untuk air teh. Tangannya yang pelan menyuapkan kerupuk pada anak Maryam setiap sore. Tidak ada keluarga yang pernah datang menengok Zulaihah. Tidak ada nama lain yang ia sebut selain Allah, biarkan aku kuat. Pak, kita ke rumah sakit, kata Maryam pada suaminya, Ahmad Fadil, yang sedang memperbaiki sandal butut di teras di depan rumahnya. Fadil kemudian menatap istrinya. Kamu yakin sanggup? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengurusnya, Pak? Fadil menghela nafas, lalu berdiri. Baik-baik, kita berangkat sekarang kan? Mereka meminjam ambulans kecil dari klinik dekat Pasar Kliwon. Sopirnya masih muda. Wajahnya putih karena jarang terkena matahari. Mereka duduk di depan, sementara di belakang, di atas papan dan kain, tubuh Zulaihah telah dimandikan oleh perawat dan dikafani. Semua dilakukan singkat, karena rumah sakit juga menunggu keluarganya, yang nyatanya tidak muncul. Di pertigaan menuju Laweyan, Maryam meminta sopir menepi di masjid kecil di pinggir jalan. Ia membawa sehelai selendang dan botol air mineral. Fadil ikut turun, menatap langit yang makin menggelap. Aku minta izin Pak Modin, biar almarhumah disolati di sini dulu, kata Maryam ketika bertemu penjaga masjid. Pak Modin, Yusuf, lelaki kurus dengan jenggot rapi dan tatapan kaku. Pak Modin memandang Maryam sebentar, lalu memandang ambulans. Yang meninggal siapa? Namanya Zulaihah, Pak. Ia tinggal di kontrakan Encik Rahman. Tidak ada keluarga. Kami ingin menunaikan haknya. Yang itu, alis Pak Modin bergerak. Perempuan malam itu. Dia manusia, Pak. Maryam menjawab pelan. Jangan kotori mihrab kami, kata Pak Modin datar. Maryam kemudian menahan napas. Pak, manusia tetap manusia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan mayatnya, Pak? Kau tidak tahu aibnya, ucap Pak Modin sambil melipat tangan di dada. Yang kau sebut aib, Fadil menyambung pelan. Barangkali hanya lapar yang terlalu lama. Tidak bisa, kata Pak Modin menutup pembicaraan. Bawa ke tempat lain. Haram.
Maryam menelan kata-kata yang tidak jadi keluar. Hujan belum turun, tapi angin menusuk masuk ke sela-sela kerudungnya. Ia menoleh pada Fadil. Mata suaminya meyakinkan. Mereka kembali ke ambulans. Tidak ada warga yang mau menggotong keranda keluar dari mobil. Orang-orang melihat, tetapi memalingkan muka. Dua tukang ojek pangkalan yang biasa mangkal di ujung gang mendekat. Wajah mereka canggung, tetapi tangan mereka sigap. "Sini bu, kami bantu," kata salah satu dari mereka. "Terima kasih mas," ujar Maryam. Sopir ambulans membuka pintu belakang. "Hati-hati ya mas." Mereka mengangkat keranda pelan-pelan, menurunkannya ke trotoar. Angin bertambah kuat, membuat kain-kain iklan di pinggir jalan berkibar keras. Langit seperti ditekan ke bawah oleh sesuatu yang besar. Fadil memegang pinggiran keranda erat-erat, jari-jarinya memutih. "Bismillahirrahmanirrahim," kata Maryam, lebih untuk dirinya sendiri. "Bismillahirrahmanirrahim," sahut yang lain hampir bersamaan. Langkah-langkah semula tenang. Mereka bergerak beberapa meter menuju serambi masjid, sekadar untuk berteduh. Maryam berniat meminta izin sekali lagi, mungkin dengan cara lain. Namun alam seperti menutup pintu kedua kalinya. Angin yang tadi tajam berubah menjadi dorongan besar. Tutup keranda tersingkap, berderak, lalu terbang menabrak tiang. Sejenak semua orang menahan jerit. Keranda kemudian menjadi miring. "Pegang, pegang!" seru sopir ambulans. Mereka memegang, tetapi dorongan angin lebih cepat. Dalam 2 kedipan mata, keranda tiba-tiba jatuh. Tubuh Zulaiha terdorong ke samping, lalu tergelincir. Kain kafannya putih sederhana, menyeret lantai yang basah oleh gerimis pertama. Sebuah noda merah tipis merambat keluar dari lipatan kain, melukis garis patah di lantai keramik. Maryam menutup mulut, air mata memanas. "Astagfirullahaladzim." Fadil dan tukang ojek sigap mengangkat kembali. "Maaf bu, anginnya kencang sekali bu," ucap salah satunya. Nafasnya memburu. "Tidak apa-apa mas," kata Maryam, suaranya serak. Pak Modin berdiri di ambang pintu masjid. Wajahnya mengeras. Ia tidak berkata apa-apa. Mungkin diamnya adalah tembok yang lebih tinggi daripada penolakan tadi. "Sudah, kita langsung ke pemakaman saja," ujar Fadil. Sopir ambulans mengangguk cepat. Mereka menutup kembali keranda, mengikatnya seadanya. Hujan turun lebih deras. Tidak lagi malu-malu. Suara besi-besi pagar bergemerincing. Disapu angin dari kejauhan, seperti ada bunyi gamelan yang terlalu pelan untuk disebut musik, terlalu panjang untuk disebut angin. Maryam menggigil tanpa ada yang tahu sebabnya. Perjalanan ke pemakaman memakan waktu lebih lama karena hujan. Jalanan yang licin, air mengalir seperti urat-urat kecil yang mencari ujung. Di dalam ambulan, Maryam membaca doa pendek berulang-ulang sambil memegang botol air mineral. Tangannya dingin. Fadil menatap ke depan, fokus kepada jalan, walau ia tak menyetir. Di pemakaman yang disebut sopir sebagai paling longgar, tanah tidak tampak longgar, rumput menghitam oleh air, dan kubur-kubur lama seperti mengapung dalam genangan. 2 penggali sudah menunggu di gebuk kecil di sudut. Baju mereka basah, cangkul bersandar di dinding. "Dari pagi kami gali," kata salah satu. "Airnya keluar terus ini pak." "Tenang saja, kami bayar tambahan,"
ujar Fadil. Asal bisa juga untuk almarhumah ini. Bukan soal bayar, Pak, jawabnya menatap langit. Kayak ada mata air yang muncul sendiri loh, Pak. Maryam berdiri dengan tangan berdoa di dada. Wajahnya pucat. Coba lagi, Pak, saya mohon. Mereka mencoba lagi. Canggul menembus lumpur, mengangkat tanah yang langsung runtuh kembali. Air mengisi cekungan secepat diambil. Maryam menimpa dengan timba kecil yang ditemukan di gubuk. Fadil ikut menimba. Hujan menambah beban, seolah langit ikut menuang ke lubang air itu. Bu, kalau terlalu lama di atas tidak baik, kata sopir ambulan. Biasanya cepat, tapi ini... Maryam memandang keranda di bawah pohon Kamboja yang daunnya meneteskan air tanpa henti. Sedikit lagi, ucapnya kepada siapa saja yang mendengarnya. 2 jam berlalu. Hujan mereda menjadi gerimis tetapi tanah terus memuntahkan air. Matahari tertutup rapat membuat jam terasa beku. Maryam merasa kakinya pegal, punggungnya basah, tubuhnya dingin sampai ke tulang. Fadil sesekali menatapnya khawatir. Kamu istirahat aja dulu, kata Fadil. Maryam kemudian menggeleng. Aku tidak mau dia menunggu sendirian. Penggali berhenti meletakkan canggul. Bu, kami istirahat sebentar ya, Bu. Nanti kita akan coba lagi. Iya, Pak, kata Maryam. Ia menoleh ke keranda. Bertahanlah. Gerimis makin halus. Angin tidak lagi mendorong, tetapi dingin ditinggal. Di sela rinai, lagi-lagi Maryam mendengar suara yang sama. Tembang panjang yang seperti datang dari arah Lawean. Bukan orang bernyanyi, bukan juga radio. Suara itu seperti seseorang yang memukul saron dan kenong di dalam air. Mas, kamu dengar suara itu, Mas? Maryam bertanya kepada Fadil. Fadil mengangkat kepala. Suara apa? Suara seperti gamelan. Fadil kemudian terdiam. Telinganya mencari. Mungkin itu suara angin. Maryam tidak membalas. Ia merapatkan selendang, berdiri mendekati keranda. Jaraknya pendek, tetapi rasanya sejauh bertahun. Ia terbayang Zulaiha yang menunggu tamu di malam-malam sunyi, menghadap pintu yang hanya ditutup tirai tipis. Ia terbayang tawa kecut Zulaiha ketika anak Maryam mengambil kerupuk terakhir. Ambil saja, aku kenyang melihat kamu makan. Begitu katanya waktu itu. Bu, kata penggali setelah setengah jam. Airnya tetap penuh. Kita tunggu sampai sore sedikit. Kalau tetap begini, paling tidak kita turunkan dulu di papan ya, biar tidak di tanah langsung. Maryam kemudian mengangguk. Lakukan saja yang terbaik, Pak. Menjelang maghrib langit tidak berubah terang. Azan pertama dari masjid jauh terdengar serak karena tersapu angin. Mereka memutuskan menaruh keranda di atas 2 papan, menunggu tanah reda. Penggali menatap papan dengan hati-hati. Fadil membantu tanpa banyak bicara. Maryam berdiri di samping. Sebagian dari hatinya seperti tertinggal setiap kali papan terdorong ke posisi lain. Bismillahirrahmanirrahim, ujar penggali. Keranda diturunkan pelan-pelan. Air di bawahnya diam, tapi tetap memantulkan langit yang gelap. Maafkan kami, bisik Maryam. Suaranya nyaris tenggelam oleh gerimis. Sopir ambulan merapikan selimut plastik. Bu, saya harus kembali, ada panggilan lain. Iya, terima kasih Mas, ucap Maryam. Semoga Allah membalas ya Mas. Fadil mengantar sopir sampai mobil. Maryam tetap berdiri, menatap nama tanpa nisan. Tidak ada yang menuliskan Lailatul Zulaihah binti Abdullah.
Di sana hanya papan, tanah, dan air yang menunggu saatnya sendiri. "Sudah, kita pulang dulu," kata Fadil kembali. "Kita cari ustadz lain. Kita tahlili di rumah. Besok pagi kita kesini lagi." Maryam mengangkat wajah. "Aku takut dia dingin." "Allah menyelimuti yang tidak diselimuti manusia." Fadil menatap lembut. "Ayo kita pulang." Mereka berjalan pulang menembus gang yang sepi. Hujan menyisakan bau anyir yang lengket di udara. Lampu-lampu jalan menyala setengah hati, membuat bayangan pepohonan memanjang seperti tangan yang menggapai. Di beberapa rumah, orang berbicara pelan, lalu berhenti ketika Maryam lewat. Di kontrakan, Encik Rahman menunggu di teras. Rokoknya padam. "Bagaimana?" tanyanya pendek. "Tanah memutahkan air," jawab Maryam. "Sore ini belum bisa." Encik Rahman mengangguk, entah paham atau tidak. "Kalau butuh apa-apa, bilang." "Encik," kata Maryam hati-hati, "malam ini kami akan mengaji sebisanya di ruang depan. Hanya 3 orang atau 4 orang sajalah." "Silakan," jawab Encik Rahman menatap jauh. Fadil menggelar tikar. Maryam menyiapkan air minum. 2 tukang ojek yang tadi membantu datang, basah kuyup tapi membawa tasbih. Mereka duduk berhadap-hadapan. Maryam membuka kitab kecil yang hanya pernah ia pakai saat tahlilan tetangga. Suara awalnya gemetar, lalu pelan-pelan stabil. "Untuk Lailatul Zulaihah binti Abdullah," kata Maryam jelas. Tiba-tiba lampu redup. Angin menyusup lewat celah jendela, menggeser tirai, membuat nyala lampu kecil bergetar. Bukan mati, hanya meredup seperti menarik napas panjang. Suara hujan menjadi garis halus. Dari arah Bengawan, tembang panjang itu terdengar lagi, sedikit lebih dekat. Fadil menatap Maryam. Maryam meneruskan bacaan. Tukang ojek mengucap, "Amin," pelan. Setiap kali Maryam berhenti. Ketika doa berakhir, mereka duduk diam beberapa detik, mendengarkan suara rumah yang kembali tenang. "Terima kasih," kata Maryam. "Semoga Allah membalas kebaikan kalian." "Tidak usah, Bu," jawab salah satu ojek. "Kami juga menyesal." "Menyesal kenapa?" "Menonton saja dari jauh waktu di masjid," katanya menunduk. "Seharusnya kami berteriak." "Besok kita coba lagi," ujar Fadil. "Dengan atau tanpa izin Pak Modin." Malam datang tanpa bintang. Anak Maryam sudah tertidur. Rambutnya menempel di dahi. Fadil membereskan tikar. Maryam membasuh wajah, lalu berbaring di samping anaknya. Tubuhnya lelah, tetapi matanya menolak terpejam. Setiap kali ia menutup mata, yang muncul adalah kain kafan yang basah dan papan yang mengapung. "Tidurlah," ujar Fadil menepuk pelan punggungnya. Maryam mengangguk, memejam juga. Sunyi merayap ke dalam kamar. Hujan tinggal sisa, seperti bisikan yang tertahan. Dari luar, ada suara sandal yang diseret melewati gang, lalu menghilang. Maryam tertidur tidak lebih dari beberapa menit sebelum mimpinya datang. Ia berdiri di tepi Bengawan Solo. Airnya begitu hitam, tenang, membawa bau daun yang lama tenggelam. Pohon di seberang seperti garis arang. Di batu besar, seorang perempuan duduk membelakangi Maryam. Rambutnya menutupi wajah, basah menempel di punggung. Kain putihnya kusut, menempel karena lembab. "Zulaiha?" panggil Maryam. Suaranya sendiri terdengar asing.
Perempuan itu menoleh perlahan, wajahnya pucat. Ada lelah yang dalam di matanya, tetapi bukan marah. Ia menatap Maryam seperti menatap satu-satunya pintu yang masih terbuka. "Tolong!" Suaranya serak, nyaris hanya udara. "7 malam saja." Maryam terbangun dengan nada berdebar. Kamar gelap, hujan berhenti. Dalam gelap itu, ia mendengar ada suara yang tidak biasa. Azan pertama dari masjid jauh baru dimulai. Tetapi pada nada awalnya ada suara lain, serak dan pelan, menyelip seperti seorang menyebut namanya lalu terdiam. Di teras, angin menggeser tirai lagi. Kerikil kecil di halaman bergerak sendiri. Maryam duduk memegang dada, menegakkan punggung. Ia menoleh pada Fadil yang masih terlelap. Ia menatap pintu, lalu menutup mata. "Insya Allah," bisiknya pada gelap. 7 malam kan? Pagi itu langit Solo masih seperti biasa, berat, enggan biru. Maryam bangun dengan kepala yang seperti disumpal kapas basah. Di sudut kamar, Fadil menggigil di bawah selimut tipis. Sejak pulang dari pemakaman kemarin, tubuhnya panas naik turun. Keringat dingin bercampur dengan lelah. "Pak, minum dulu," kata Maryam menyodorkan segelas air hangat. Fadil meneguk pelan. "Aku kuat, cuma agak pegal. Mungkin karena kemarin menggotong." "Kalau sore belum turun, kita ke puskesmas," ujar Maryam. Fadil kemudian mengangguk dan memejamkan mata kembali. Maryam menatap jam dinding. Ia punya satu rencana yang tidak bisa ditunda, mencari pemimpin tahlil. Ia tidak mau malam ini berlalu tanpa bacaan untuk Zulaiha. Ia mengganti jilbab, lalu pamit kepada Fadil. "Doakan aku ya, Pak." "Allah bersama orang yang berniat baik," jawab Fadil lemah. Maryam melangkah ke rumah Ustadz Hasim di Gang Kauman. Rumah itu rapi, pagar catnya baru. Istrinya menyapu halaman. Maryam memberi salam. Perempuan itu membalas dengan ramah. "Assalamualaikum, Bu. Pak Ustadz ada?" "Ada, Mbak. Sini masuk." Maryam disuruh menunggu di beranda. Tak lama, Ustadz Hasim muncul dengan kopiah hitam dan senyum tertata. Maryam menyampaikan maksudnya, memohon agar Ustadz memimpin tahlil 7 malam untuk almarhumah Lailatul Zulaihah binti Abdullah. "Insya Allah, baik," kata Ustadz Hasim. "Tapi Mbak tahu, di sini ada ketentuan. Untuk 7 malam biasanya sekian." Ia menyebut angka yang bagi Maryam seperti pagar lain yang lebih tinggi dari pagar Pak Modin kemarin. Maryam menelan ludah. "Ustadz, kami akan berusaha, tapi saya mohon malam ini dulu, nanti sisanya kami cicil. Orangnya tidak punya siapa-siapa." Ustadz menghela nafas dan menimbang. "Saya paham, namun aturan ya aturan. Lagi pula, almarhumah itu..." Ia menggantungkan kalimat. Maryam tahu maksudnya. "Ustadz," Maryam menatap lurus. "Kalau dulu kita bisa membaca doa untuk raja yang salah, apa susahnya membaca doa untuk orang lapar?" Ustadz Hasim tersenyum, tetapi senyumnya begitu dingin. "Ini bukan soal itu. Saya takut jadi polemik. Orang kampung bisa salah paham." Maryam hampir membalas, tapi sebuah suara menggeram dari balik pintu ruang tamu. Istri Ustadz yang tadi menyapu tiba-tiba berdiri kaku. Matanya menatap kosong, tangannya gemetar. Sapu kemudian terjatuh. Maryam spontan bangkit. "Bu," panggilnya pelan.
Perempuan itu menoleh, tapi bukan seperti menoleh. Seperti wajahnya ditarik dari dalam. Suara keluar, serak dan berat, jauh dari suara yang tadinya ramah. "Kau hitung-hitung pahala," katanya menatap Ustadz Hasim. "Bacalah dulu namaku." Pintu lemari kecil di ruang tamu bergetar, lalu terbuka sendiri. Sebuah kitab tebal di rak bergeser, jatuh menghantam lantai, terbuka pada halaman doa untuk mayit perempuan. Maryam dan Ustadz sama-sama tersentak. Istri Ustadz mengerang, punggungnya melengkung, lalu ambruk ke kursi. "Bismillahirrahmanirrahim." Ustadz Hasim bergumam cepat mendekati istrinya. Ia membaca ayat-ayat ruqyah terbata-bata. Beberapa menit, perempuan itu menarik napas panjang, sadar, lalu mulai menangis. Maryam tidak bisa berkata-kata. Ustadz mengusap wajahnya, menoleh ke Maryam. "Malam ini," suaranya patah, "malam ini saya datang. Soal biaya nanti saja." "Terima kasih Ustadz," kata Maryam menahan air mata yang mendesak. Di perjalanan pulang, Maryam melihat langit sedikit renggang. Suwarna bengawan masih legam, tapi angin tidak menusuk seperti kemarin. Ia singgah membeli gula dan teh. Pikirannya menyusun ulang langkah-langkah malam nanti. Tikar, poci, gelas, air, kitab kecil, dan nama yang harus disebut jelas. Sesampai di rumah, Fadil masih demam. Maryam mengompres dahi suaminya, lalu menyiapkan dapur. Anak mereka bermain tenang di pojok, menggambar sungai yang panjang. Menjelang sore, seorang mengetuk pagar. Maryam kemudian keluar. Seorang lelaki berdiri, jaket motornya basah di punggung, wajahnya pucat. Maryam mengenalnya, Ridwan, lelaki beristri yang dulu menampung Zulaiha, lalu menghilang ketika kabar bayi itu meninggal. "Assalamualaikum," katanya pelan. "Waalaikumsalam." Maryam tidak mengundangnya masuk, tapi juga tidak menutup pagar. "Ada apa?" Ridwan menelan ludah. "Saya dengar kalian mengurus dia. Namanya Lailatul Zulaiha," potong Maryam. "Kami mengurusnya karena manusia berhak dimuliakan." Ridwan kemudian menunduk. "Saya setiap pulang kerja, ada yang duduk di jok belakang, basah, dingin. Ia menggenggam kunci motor terlalu erat. Kadang saya dengar dia bilang, 'Lihat aku,' tapi saya takut menoleh di lampu merah. Kalau dulu kau berani memelihara." Maryam menahan gemetar suaranya. "Beranikah kau sekarang memaafkannya?" Ridwan mengangkat kepala. Bola matanya memerah. Aku takut mengaku." "Takut pada siapa?" tanya Maryam. "Pada istriku, pada warga, dan pada diriku sendiri." "Takut itu milik orang hidup." Maryam menatap lurus. "Yang satu itu tidak punya apa-apa. Bahkan namanya pun orang coba menghapus." Ridwan menutup wajah. "Iya, aku salah." "Datanglah malam ini," kata Maryam. "Duduk paling belakang juga tidak apa. Tapi dengarkan namanya. Ucapkan amin yang pelan." Ridwan kemudian mengangguk. "Iya, nanti malam saya akan datang." Matahari berjalan turun pelan. Senja datang tanpa warna. Maryam menata tikar. Poci tanah liat diletakkan di atas kompor kecil. Air mulai mendidih. Suara kecil yang menenangkan. Maryam membuka jendela separuh agar angin tidak memadamkan lampu.
Ia menaruh kitab kecil di pangkuan. Fadil yang duduk di sebelahnya masih dalam keadaan lemah, tapi bersikeras untuk ikut hadir. Tetangga sedikit yang datang, 2 tukang ojek pangkalan duduk bersimpu. Seorang ibu-ibu majelis taklim duduk di ujung, menatap ke bawah. Ridwan muncul terakhir, jaketnya bau jalan. Duduk paling belakang, menunduk tidak berani menatap siapapun. Ustadz Hasim datang pada saat azan Isya selesai. Wajahnya tidak setegar pagi tadi. Ia duduk mengangguk kecil pada Maryam. Kita mulai. Maryam menghela nafas. Ia membetulkan jilbab, mengangkat kitab dan menyebut, untuk almarhumah Lailatul Zulaihah binti Abdullah. Pada nama itu sesuatu yang ringan seperti gesekan kain menyentuh dinding. Lampu berkedip dan kemudian meredup. Poci di atas kompor berbunyi lebih keras. Maryam membaca, suaranya mula-mula gemetar, lalu menemukan ritme. Ustadz menyusul bacaan. Tukang ojek mengucap amin. Ridwan menunduk lebih dalam. Saat bacaan memasuki tahlil, suara gamelan samar dari arah lawean mengambang melewati jendela. Tidak ramai, hanya beberapa nada yang diulang-ulang, panjang, seperti orang memegang not terakhir terlalu lama. Angin masuk, melintasi poci yang panas. Poci itu mengeluarkan bunyi retak kecil, tetapi tak tampak, hanya terdengar. Maryam hampir menoleh, tetapi menahan. Bau anyir merayap, bukan dari darah, melainkan mirip besi yang basah. Maryam menutup hidung sekilas, lalu terus membaca. Anak Maryam yang tertidur di kamar merengek sebentar, lalu terdiam. Bacaan terakhir, Ustadz menutup dengan doa. Pada kalimat terakhir lampu kemudian padam. Gelap menelan suara, satu-satunya yang terdengar adalah napas orang-orang dan tetes air dari poci yang merebus. Diam dulu, bisik Maryam. Entah kenapa, dalam gelap itu, Maryam merasa udara di ruang berubah basah. Seolah seseorang yang baru selesai dari hujan berdiri di depan pintu. Beberapa detik, ada desiran halus yang seperti menyebut namanya. Lalu, lampu menyala kembali, redup tapi ada. Ustadz mengusap wajah. Amin, katanya. Suaranya kembali penuh. Terima kasih, ujar Maryam, menatap mereka satu persatu. Ridwan bangkit paling dulu. Ia berjalan ke pintu dengan langkah goyah. Di ambang, ia berhenti berbisik, maafkan aku. Lalu pergi sebelum ada yang sempat menahan. Malam maju. Maryam membereskan gelas. Poci yang tetap hangat, retaknya tak tampak pada permukaan. Tapi Maryam tahu suara itu tadi bukan halusinasinya. Ia mematikan kompor, menutup jendela, lalu menatap Fadil. Masih demam? Tanya Maryam. Sudah mendingan, tapi tulang masih berat, jawab Fadil. Besok kita ke pemakaman lagi ya, kata Maryam. Harus dicoba. Fadil kemudian mengangguk. Hujan mungkin berhenti. Namun yang berhenti malam itu bukan hujan. Yang berhenti adalah kata-kata di mulut warga. Mereka melihat, menunduk, lalu menghilang ke dalam rumah. Besoknya, Maryam dan Fadil berangkat ke pemakaman dengan 2 penggali yang sama. Langit kelabu terang, bengawan tenang, tapi tanah di pemakaman tetap menolak. Lihat ini Bu, kata salah satu penggali, menunjuk bekas galiannya yang kemarin. Tadi kami tandai di sini. Pagi ini loh Bu, tanahnya seperti bergeser. Maryam menatap tanda itu. Batu kecil yang kemarin ditaruh untuk penanda, kini bergeser 1 meter ke kiri.
seolah ada tanah lain yang memindahkan. Mereka menggali lagi. Sekali cangkul, tanah runtuh. 2 kali cangkul, air menyembur kecil seperti mata air. Mereka menimba lagi, sementara matahari menipis di balik awan. "Seperti ada yang memancar dari bawah, Bu," gumam penggali kedua. "Dan yang marah?" tanya penggali pertama pada temannya, setengah bercanda, setengah sungguh-sungguh. "Kita jangan bicara macam-macam," sela Maryam pelan. "Bacalah sholawat sambil menggali." Mereka menurut. Suara sholawat patah-patah oleh napas. Cangkul, timba, cangkul, timba. Air tetap kembali. Sabar, tidak marah, tapi juga tidak minggir. Menjelang zuhur, Maryam duduk di bawah Kamboja, menatap papan tempat keranda kemarin diistirahatkan. Ia menarik napas panjang. "Ya Allah, Engkau yang membukakan hati, lunakkanlah bumi, lunakkanlah juga kami." Seorang lelaki berjalan ke arah mereka dari gerbang. Maryam menajamkan mata. Ridwan. Ia membawa karung kecil. Ia membuka karung itu di hadapan Maryam, memperlihatkan seikat bunga dan selembar kain putih. "Saya ingin menabur," katanya lirih. "Boleh." Maryam mengangguk. "Boleh, tapi jangan tabur di atas papan. Disimpan dulu, kita belum bisa menurunkan." Ridwan menggenggam seikat bunga kuat-kuat seperti pegangan terakhir yang ia punya. "Tadi di jalan ada lagi," katanya tanpa ditanya. "Yang duduk di belakang, basah. Tapi hari ini dia tidak diam. Dia bilang, 'Kau akan terus basah sepanjang hidupmu kalau kau tidak mengeringkan lidahmu.' Saya tidak paham." Maryam menatapnya lama. "Mungkin maksudnya, berhentilah menyiram api dengan kata-kata yang menyakiti. Mulailah memadamkan." Ridwan kemudian menunduk dan memeluk karung. Siang itu mereka berhenti menggali ketika air makin naik. Penggali berjanji akan kembali sore. Maryam pulang dengan Fadil yang masih setengah lemah. Ridwan mengikuti dari belakang, seperti bayangan yang malas melepas. Di rumah, Maryam menyiapkan lagi ruang untuk malam kedua. Kabar beredar cepat bahwa malam sebelumnya begitu aneh. Ada yang penasaran, ada yang sinis, tapi Maryam tidak peduli. Ia menulis kecil di kertas, "Tahlil malam kedua untuk Lailatul Zulaihah binti Abdullah." Menempelnya di dinding ruang tamu, supaya siapapun yang datang tahu nama itu. Menjelang malam, Maryam duduk sebentar di teras. Angin lewat dengan bau Kamboja samar. Ia memejam, merasakan denyut halus di pelipisnya. Ia tahu malam ini mungkin lebih berat. Fadil duduk di sampingnya. "Kamu kuat?" tanya Fadil. "Kalau tidak kuat, aku tetap akan duduk," jawab Maryam. "Kalau tidak bisa berdiri, aku tetap akan menyebut namanya. Kalau tidak bisa menyebut, dalam hati pun cukup. Allah pasti mendengar." Ustadz Hasim datang lagi. Kali ini lebih cepat. Istrinya tidak ikut. Ia duduk meletakkan tas kecil berisi kitab yang sama. "Mari kita mulai saat orang-orang belum banyak," katanya pelan. Orang-orang berdatangan. Ada wajah-wajah baru, ada yang dulu menolak mampir. Ridwan duduk tidak di belakang, tapi di tengah, di samping tukang ojek. Ibu-ibu majelis taklim lebih banyak. Encik Rahman juga duduk di pojok. Tatapannya begitu kosong. Maryam memulai menyebut nama itu lagi. Lampu tidak padam, tetapi cahayanya seperti berkurang setengah.
Ustadz membacakan ayat dengan suara tenang. Pada bagian doa khusus, Maryam merasakan udara menekan pelan di bahunya, seperti seseorang menaruh tangan basah di sana, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan ia tidak pergi. Bacaan selesai, Ustadz menutup doa. Orang-orang menghela napas bersamaan. Maryam membagi teh. Poci yang retak tadi pagi kini terlihat garis kecilnya. Ketika dituangi, poci itu menetes dari sela retak, menodai taplak putih. Maryam membersihkannya tanpa komentar. Setelah jamaah bubar, Maryam membereskan. Fadil menyapu pelan, Ridwan mendekat, memegang bunga yang tadi ditentengnya ke pemakaman. "Besok pagi aku izin pada istriku," katanya lirih. "Aku ingin ikut menggali." "Baik," ujar Maryam. "Tapi ingat, penggalian bukan hanya tanah. Ada yang harus kamu gali dari dirimu." Ridwan mengangguk, matanya basah. Malam memasuki jam di mana suara manusia menjadi jarang. Maryam mengantar anaknya tidur, lalu duduk sendirian di ruang depan. Ia tidak menyalakan musik, tidak menyalakan televisi, hanya duduk, menatap poci yang retak, mendengar tik-tik air dari sela kecilnya. Ia memegang kitab, membukanya pada doa yang tadi jatuh sendiri di rumah Pak Ustadz. Ia bersandar dan memejam. Tidur datang seperti pintu yang tiba-tiba tidak dikunci. Ia kembali berdiri di tepi bengawan. Kali ini air lebih tenang, tapi warnanya tetap gelap. Perempuan itu duduk pada batu yang sama. Maryam memanggil pelan, dan Zulaihah menoleh. Lebam di bawah matanya lebih samar, seolah ada yang merapikan. Namun luka di bibirnya terlihat, garis tipis yang membuat senyumnya tidak bisa melebar. "Maryam," katanya lebih jelas. "Iya, bukan uang." Suaranya datar namun dalam. "Ikhlas yang aku minta." Maryam hendak bertanya sesuatu, tapi angin di mimpi itu bergerak seperti tangan yang menutup mulutnya lembut. Zulaihah mengangkat telunjuk ke bibir, tanda diam. Air bengawan berkedip seperti mata yang baru selesai menahan tangis. Maryam bangun dengan nada berat, tapi ada ketenangan kecil yang tertinggal. Kata ikhlas menggantung di langit-langit kamar seperti lampu yang tidak pernah padam. Di luar, azan pertama kembali serak, menyisakan nada panjang yang tidak biasa. Fadil menggeliat. Maryam menatapnya, mengusap rambut anaknya yang tertidur. Kemudian ia bangkit, menulis satu kata di kertas di dinding, di bawah nama Zulaihah. Ikhlas. Ia tahu ini belum selesai. Besok tanah mungkin masih menolak. Tapi ia juga tahu ada yang mulai menerima. Lidah-lidah yang kemarin runcing kini sedang tumpul oleh doa. Dan di antara bunyi air yang menetes dari poci retak, Maryam mendengar lagi bahasa yang tidak keras, tapi tegas. Minta maaf, lalu ulangi amin sampai habis. Malam menahan nafasnya. Bab ini memejam dengan pelan, dan sesuatu dari bengawan ikut memejam bersama. Pagi di Solo datang dengan cahaya pucat. Kabut tipis menggantung di atas bengawan, membuat air tampak seperti lembaran kaca kelabu. Maryam duduk di teras kos-kosan dengan secari kain di pangkuannya. Kain itu kecil, lusuh, ujungnya hampir robek. Namun di sana, dengan tinta hitam yang memudar, tertulis jelas nama Lailatul Zulaihah binti Abdullah. Ini satu-satunya peninggalan, gumamnya Fadil, yang baru turun dari demam. Menatap kain itu seakan menatap wajah lama yang dihapus oleh seseorang. Tidak ada KTP, tidak ada keluarga, hanya kain ini, kata Maryam.
Ia meraba huruf-hurufnya, menahan napas seolah setiap sentuh bisa meruntuhkan sisa-sisa namanya. Encik Rahman berdiri di ambang pintu. "Mbak, maaf, tapi kain itu, orang kampung ini keras. Mereka akan bilang tulisan itu bisa dibuat siapa saja." Maryam menoleh. Suaranya menjadi pisau yang menipis perlahan. "Kalau dunia memilih melupakan, biar kain inilah yang bicara. Nama yang dihapus ya tetap nama." Sore itu mereka menuju rumah Mbah Karim, sesepuh kauman yang dikenal lidahnya pahit tapi hatinya lunak. Rumahnya beratap rendah, bau kayu tua dan minyak kelapa berbaur. Mbah Karim duduk di amben, jari-jarinya mengusap tasbih yang butiran kayunya hitam licin karena doa. "Pamalina," katanya sebelum Maryam sempat bertanya, "bila jenazah ditolak haknya, dan yang kampung menegur lewat air yang tak berhenti. Bukan jasadnya kotor, niat kita yang keruh." Maryam memegang kain dengan dua tangan, seolah mempersembahkan. Tanah kuburan memutahkan air, 3 kali menggali, 3 kali kembali. Mbah Karim mengangguk pelan. "Dawung ini punya palang tak terlihat. Orang-orangnya rajin beribadah, tapi kadang lupa memandikan lidah. Air naik karena tanah menolak yang datang tanpa ikhlas. Tenangkan, hati-hati, sebutkan namanya. Jangan lagi kalian panggil dengan kata yang mengiris." "Zulaiha," Maryam berbisik. "Sebutkan yang baik, memanggil malaikat. Sebutan yang buruk memanggil bayang-bayang," sahut Mbah Karim. "Ingat, yang paling sering menajiskan bukan tubuh, melainkan niat." Malam tiba membawa tanda-tanda. Dari tepian Bengawan, api melayang seperti kunyit yang dinyalakan banaspati. Kata orang menari sebentar lalu lenyap. Di jembatan kecil dekat Lawean, terdengar tangisan perempuan, panjang dan terputus-putus, seolah seseorang mengeja penyesalan. Kentongan di pos ronda dipukul sendiri 3 kali, lalu berhenti. Orang-orang menutup jendela, namun telinga mereka tetap terbuka. Di warung, kumpulan majelis taklim berbisik-bisik. Seorang di antaranya, mata tajam, lidah tajam, berkata, "Dia merebut suami orang." Maryam tak lewat berhenti, meletakkan koin di meja, memandang perempuan itu. "Atau suamimu yang merampas lapar seorang perempuan?" Kata-kata itu mengguncang gelas-gelas, membuat sendok bergetar kecil. Keheningan menggulung seperti ombak yang tidak jadi pecah. Perempuan itu menunduk, menggulung ujung mukena tanpa sadar. Keesokan harinya Maryam mendatangi Pak Modin Yusuf. Ia berdiri di halaman masjid. Rumput basah menempel pada sandal. Pak Modin membersihkan mihrab. Punggungnya rapat pada dinding. "Pak," kata Maryam, suaranya tidak meninggi. "Sekalipun dunia menolak, langit tak menutup pintunya." Pak Modin menahan gerakannya. "Aku menjaga aturan." "Aturan siapa, Pak? Aturan Allah atau aturan takut kita?" Pak Modin menoleh. Wajahnya goyah sekejap, lalu kembali kaku. "Jangan mengajariku." "Bukan mengajari," Maryam hampir berbisik, "hanya meminta." Mereka diam. Dalam diam itu, seekor burung kecil masuk hinggap di ambang, lalu terbang lagi tanpa suara meninggalkan bayang yang sebentar menutupi mimbar. Pak Modin mengecup udara.
Seolah menelan sesuatu yang pahit, Maryam pergi tanpa menoleh. Menjelang petang, Maryam menyiapkan ruatan kecil di halaman kos. Tidak besar, hanya piring kecil berisi kemenyan, kendi air bunga, dan seikat melati. Fadil menaruh tikar. Anak mereka bermain dengan kelopak-kelopak jatuh. Encik Rahman berdiri di ambang. Wajahnya separuh cahaya separuh gelap. Maryam menyalakan kemenyan, asapnya berpilin, menganyam udara. Doa mengalir, bukan lantang tapi jernih. Fadil menyambut dengan sholawat pendek. Angin tiba-tiba menderu. Tirai jendela menegang seperti dada yang menahan jerit. Kemenyan tidak padam, melainkan berputar, membentuk pusaran kecil yang berdiri di udara. Di tengah pusaran itu, suara serak datang, tidak dari mulut, tidak dari jalan, melainkan dari antara titik-titik asap. "Sebutlah namaku." Maryam memeluk kain kecil bertuliskan nama Lailatul Zulaihah binti Abdullah. Ucapnya bulat, asap merunduk, seolah hormat. Encik Rahman menutup wajah. Di ambang, tetangga yang mengintip tanpa sengaja menahan napas. Ia tidak lari, ia tidak berteriak. Untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang lebih kuat dari gunjingan. Sebutan yang membuat udara berhenti menghakimi. Maryam menunduk, air matanya jatuh. "Zulaihah, aku berjanji 7 malam tanpa tarif dengan namamu disebut." Angin menurunkan bahunya, kemenyan mengecil, pusaran menipis dan lenyap seperti niat buruk yang diganti. Malam menatap mereka dari balik daun Kamboja, dan di tempat yang sama, di antara bau bunga dan sisa asap, Maryam merasa ada tangan dingin menyentuh punggungnya, bukan menekan, melainkan menegakkan. Sore merambat ke halaman kos, seperti bayangan panjang yang tak mau habis. Maryam menyiapkan tikar, mengganti taplak yang semalam ditetesi air dari retak poci, dan memenuhi kendi berisi air bunga di sudut ruangan. Di luar, Bengawan Solo bergemuruh pendek, bukan amarah, melainkan dengkingan jauh seperti orang tua yang melantunkan nasihat dengan sabar. Fadil duduk bersandar pada dinding, panasnya telah turun, tapi tubuhnya masih berat, seperti baru keluar dari sungai yang dinginnya tinggal di tulang. "Tak perlu memaksa ikut, Pak," kata Maryam sambil merapikan jilbab. Fadil menggeleng pelan. "Kalau yang lemah saja duduk, siapa yang akan berdiri? Aku duduk di sini saja." Suara amin juga bagian dari berdiri. Maryam tersenyum kecil. "Nanti minum jahe dulu ya." Ia pergi ke dapur. Uap dari poci tanah liat merambat seperti helai kain tipis. Retak kecil di mulutnya tidak melebar, tapi Maryam tetap membalik poci dengan hati-hati. Ia tidak ingin ada yang bocor selain doa. Menjelang maghrib, orang-orang datang tanpa banyak kata. Tukang ojek duduk di tempatnya semula. 2 ibu majelis taklim memilih dekat jendela. Encik Rahman berdiri di ambang sebentar, lalu masuk dengan tatapan yang entah kemana. Ustadz Hasim tiba tidak lama sesudah azan Isya. Langkahnya tenang, wajahnya lebih lembab daripada malam pertama. Ia tidak menyebut soal bayaran. Ia bahkan tidak menanyakan berapa malam lagi. Ia menaruh kitab, menatap Maryam, dan mengangguk pendek. "Kita mulai." Maryam menghela napas dan berdiri. "Untuk almarhumah." Ia melambatkan lidahnya agar seluruh ruangan menelan namanya dengan utuh. Lailatul Zulaihah binti Abdullah. Pada nama itu,
Angin yang sejak tadi mengusik tirai berhenti seperti seseorang menekan tombol yang sunyi. Lampu yang kadang kedip mendadak tenang, cahayanya yang utuh. Dalam hening, satu tarikan napas, gemuruh bengawan berkurang, berganti dehem dengan seperti ibu menimang bayi. Ustadz Hasyim mulai, suaranya rata, mengikuti tanda yang tidak tertulis. Doa naik pelan. Amin. Turun seperti hujan yang baik. Ketika bacaan sampai pada tahlil, dari arah lawean, nada gamelan yang selama ini seperti benang panjang mendadak berpindah menjadi tembang lirih, sebaris, dua baris, dengan jembatan nada yang memeluk. Tidak ada yang berani menyebut itu gaib. Mereka hanya membiarkannya menjadi udara. Di pertengahan, seorang berdiri di ambang pintu. Jaketnya basah embun, kunci motor tergenggam di kepalan yang terlalu keras. Ridwan. Ia menunggu bacaan menepi, lalu maju ke depan. Suaranya pecah seperti piring tanah tak sengaja terbentur. Bu Maryam, Ustadz, semua. Ia menelan. Aku ingin bicara. Maryam menurunkan kitab, menatap jamaah. Silakan. Ridwan berdiri membelakangi pintu, wajahnya menghadap ruang yang memperhatikan. Aku yang menahannya menjauh dari masjid. Kata-kata itu keluar satu-satu, seperti batu dikeluarkan dari perut. Aku bilang padanya, tak usah dekat-dekat tempat suci. Orang sepertimu. Ia berhenti dan bergetar. Aku bilang kata yang tidak seharusnya diucap pada manusia. Aku menyebutnya najis. Ibu yang duduk dekat jendela menutup mulutnya. Seseorang menghela napas panjang. Ridwan menunduk lebih dalam. Dan ketika dia hamil, aku juga yang meninggalkannya. Aku takut pada kemiskinanku sendiri. Kukira dia akan mengingat leherku, padahal yang terikat hanya hatiku yang pengecut. Ia mengangkat wajah, matanya basah tanpa berani jatuh. Aku minta maaf. Hening menjadi wadah. Dalam wadah itu setiap orang menjatuhkan sesuatu dari dirinya. Rasa segan, rasa malu, rasa takut bahwa pengakuan akan membuat mereka diseret. Ustadz Hasyim menutup kitabnya perlahan dan tidak bicara. Fadil menekan lutut, menahan keinginan untuk berdiri memberi sandar. Dari luar, langkah tergesa menyentuh halaman. Seorang perempuan berdiri di pintu. Hana, istri Pak Ridwan. Wajahnya pucat, kerudungnya miring, seperti habis dipakai berlari. Aku dengar kau kesini, katanya pada Ridwan. Napasnya pendek. Ia masuk, berdiri di samping suaminya, menatap jamaah lalu menatap Maryam. Aku dulu berdoa agar dia disapu angin, agar jalan ke rumah ini ditutupi kerikil, agar lidah orang-orang lebih tajam dari pisau. Suaranya pecah di ujung. Dendamku membutakan. Aku turut merajamnya dengan kata. Maryam melangkah setapak. Kita semua punya batu di mulut, ucapnya lirih. Malam ini satu persatu kita letakkan. Hana mengangguk, air matanya jatuh. Ridwan meraih tangan istrinya, tidak untuk memegang, melainkan untuk meminta izin bertahan. Keduanya menunduk di lantai, seperti murid yang terlambat. Ustadz Hasyim membuka kitab lagi. Tidak ada khutbah panjang. Ia hanya berkata, Allah Maha menerima taubat. Nama diseru, bukan untuk membuka luka, tapi untuk menutupnya dengan doa. Ia mengangkat suara, untuk Lailatul Zulaihah binti Abdullah. Angin menahan diri,
Lampu-lampu tidak lagi bergetar. Tembang lirih di kejauhan menurunkan nada terakhir seperti kain yang dilipat rapi. Dalam jangka 2 napas, ruangan itu bukan lagi ruang. Ia menjadi telinga, dan doa menjadi suara yang ditampungnya. Setelah tahlil selesai, orang-orang tidak buru-buru pulang. Mereka duduk seperti peziarah yang takut kehilangan sesuatu jika bangkit terlalu cepat. Ketika akhirnya berdiri, tidak ada bisik-bisik yang tajam, hanya bunyi sandal yang beradab. Ridwan memandang Maryam dan Fadil bergantian. "Besok pagi aku ikut ke makam." "Datanglah," kata Maryam. "Tapi lepaskan dulu satu batu dari mulutmu pada dirimu sendiri." Ridwan mengangguk. "Iya, aku akan belajar." Pagi di pemakaman datang dengan keajaiban kecil. Tidak hujan. Awan berjalan tapi tidak berat. Matahari di belakangnya seperti lampu yang diredam kertas. 2 penggali menunggu di gubuk. Canggul mereka berkilat basah. Ridwan muncul membawa timba tambahan. Fadil tetap ikut, meski Maryam berkali-kali memintanya beristirahat. "Kalau air masih tinggi, kita menimba sambil sholawat," kata Maryam. Penggali mengangguk, menggulung celana sampai betis. Mereka menandai lubang kemarin. Anehnya, batu penanda tidak bergeser hari ini. Cangkul turun pertama kali. Bunyinya tidak sedalam kemarin. Tanah mengalah sedikit, lalu runtuh setengah hati. Di kedalaman yang baru, air muncul setinggi pergelangan, jernih tapi dingin seperti niat yang belum selesai. "Masih memancar?" tanya Fadil. Penggali kedua menatap dasar. "Tidak lagi menyembur, hanya terkumpul." Ridwan menaruh timba, menyingsingkan lengat. "Bismillah." Mereka menimba sambil melantunkan sholawat. Suara laki-laki bercampur berat cangkul, ritme yang tidak dibuat-buat. Maryam memunguti batu kecil dari tepi lubang, meletakkannya di satu sisi. Ia ingin tanah ini mengingat bahwa tangan perempuan juga bekerja selain untuk berdoa. "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Suara Ustadz Hasim menyusul dari belakang. Ia datang tanpa diberitahu, membawa sorban putih yang hari ini tidak dilingkarkan terlalu rapat, seolah ia biarkan angin masuk. Ia berdiri di pinggir, menunggu jeda, lalu ikut menimba. Tidak satupun kata keluar dari mulutnya tentang seharusnya atau menuntut. Maryam memandang ke sekeliling. Kamboja meneteskan air dari ujung daunnya satu-satu, seperti hitungan yang menjauh. Beberapa meter di luar pagar, bengawan tidak lagi menggeram. Suaranya melulur, memijat tepi-tepi hati yang pegal. Dari kauman, terdengar kentongan dipukul 2 kali, lalu berhenti, bukan tanda bahaya, melainkan tanda orang yang sedang mengingatkan dirinya sendiri. Setelah sejam, air tetap setinggi pergelangan, cukup untuk membuat kain menjadi basah, tapi tidak lagi memaksa. Penggali menaruh papan-papan di dinding lubang, membuat dindingnya tidak runtuh. "Masih belum ideal," katanya, "tapi kita sudah bisa menurunkan sedikit, menunggu tanah minum." "Biarkan ia menyentuh tanah," bisik Maryam, "meski hanya sepatah." Mereka menaruh keranda pelan ke tepi lubang, bukan turun penuh, hanya mendekat. Maryam menunduk, menempelkan ujung jarinya pada papan keranda. Dingin menyusup, tapi tidak menggigit. Ridwan pun berdiri, diam, napasnya begitu dalam. "Maafkan aku," katanya lirih ke lubang yang tenang. "Aku yang mengusirmu dari masjid. Aku juga yang mengusirmu dari rumah. Ini tanganku yang baru belajar memegang." Fadil menutup mata, menahan sesuatu yang ingin pecah di suaranya.
Ustadz Hasyim mengangkat tangannya, menggumamkan doa pendek agar tanah yang meminum air juga meminum angkuh manusia. "Cukup untuk hari ini," kata penggali. "Kita biarkan dulu, jangan memaksa. Bumi perlu percaya." Maryam mengangguk. "Terima kasih. Besok kita datang lagi." Di perjalanan pulang, Ridwan berjalan sejajar dengan Hana yang menunggunya di gerbang pemakaman. Mereka tidak berpegangan, tapi jarak di antara mereka bukan lagi parit. Maryam menatap punggung keduanya, dan duduk pertama kalinya sejak kabar duka itu datang. Ia merasa ada bagian kecil dari kampung ini yang sedang belajar mengeja ulang kata, yaitu kita. Malam keempat, kelima, dan keenam berjalan seperti seseorang yang berhenti berlari. Napas masih memburu, tapi langkahnya begitu yakin. Tahlil tak lagi disambut padam gelap, lampu tetap begitu tenang. Gamelan gaib dari laweyan kadang datang, kadang tidak. Ketika datang, ia bukan lagi nyanyian yang menuntut, melainkan tembang yang memanggil pulang. Kentongan dipukul pada jam yang wajar, menandai putaran malam yang tidak berniat mengganggu. Setiap malam, Maryam menyebut nama itu lengkap, seperti menulisnya lagi pada udara agar tidak ada tangan yang berani menghapus. Lailatul Zulaiha binti Abdullah. Di sela doa, ia kadang tercenung. Betapa mudahnya manusia menghapus nama. Cukup tidak menyebutnya, cukup memanggilnya dengan sebutan lain yang menyederhanakan. Tapi betapa keras kepala juga. Nama yang dipanggil dengan ikhlas, ia kembali menempel pada lidah, bahkan pada lidah orang yang dulu melempar batu. Pak Modin tidak pernah datang ke tahlil. Namun kabar sampai ke telinganya, kabar tentang lampu yang tenang, air liang yang tidak lagi naik, doa yang berjalan tanpa sandung. Di masjid kecilnya, ia berdiri lebih lama di mihrab setelah subuh, memegang mukena orang-orang, merasakan sisa hangat dahinya. Suatu malam, ia berdiri lama di ujung gang, menatap rumah kos-kosan Maryam dari jauh. Angin membawa wangi air bunga sampai ke hidungnya. Ia tidak dekat, ia belum. Tapi Maryam melihat siluetnya di ambang, seperti bayangan orang yang terlalu berat untuk masuk, terlalu lelah untuk pergi. Dan pada malam keenam setelah orang-orang pulang, Maryam duduk sendirian. Poci masih hangat, garis retaknya seperti garis di telapak tangan. Tidak perlu ditutup-tutupi, karena disitulah aliran. "Besok malam ketujuh," kata Fadil, duduk di samping. Napasnya sudah penuh lagi. "Kamu siap?" Maryam menatap dinding. Pada kertas kecil bertuliskan ikhlas di bawah nama Zulaiha. "Siap atau tidak, besok akan tiba. Kalau tanah masih berat, kita yang harus meringankan." Fadil mengangguk. "Pak Modin bagaimana?" "Langit tahu caranya mengetuk," balas Maryam. Ia mematikan lampu, meninggalkan 2 lilin kecil menyala. Di luar, pengawan tidur. Kota seperti menahan suara agar tidak mengganggu sesuatu yang penting di rumah kecil itu. Maryam merebahkan kepala, namun tidur tidak langsung datang. Ia menutup mata, membuka hati, seperti orang yang membuka jendela agar malam masuk tanpa curiga. Tiba-tiba dingin yang bukan dari angin menyentuh tengkuknya, bukan mengancam melainkan memanggil. Ia berdiri di tepi bengawan, bukan dalam mimpi yang kelabu, melainkan dalam ruang yang terasa lebih jernih daripada siang. Air luas yang tenang menyimpan bulan sebagai koin perak yang digenggam anak-anak. Di atas batu yang sama, perempuan itu duduk, bukan lagi punggung yang selalu membelakangi. Mukanya menghadap Maryam, luka-luka di bibir tinggal garis tipis, seolah seseorang merapikannya dengan doa. "Zulaiha." Maryam menyebut nama itu dengan suara nyaris tak terdengar. Perempuan itu tersenyum sangat kecil,
suara tembang lirih menepi, memberi ruang. Ia menatap Maryam lama, bukan tatapan meminta, bukan tatapan menuntut, lalu membuka mulut pelan. Suaranya bening, meski berasal dari tempat yang kita tak pernah tahu rutenya. "Satu lagi," katanya. "Maaf, dari orang yang pertama kali menyebutku najis." Kata najis jatuh ke permukaan air dan menyebar seperti lingkaran yang mengingatkan dari mana ia datang. Maryam menahan napas, jantungnya memukul pelan seperti kentongan yang minta jawaban. Dari kejauhan, di ujung gang, seseorang berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Silau kecil di kacamata tipis, tubuh kurus yang diingat oleh semua orang sebagai suara yang keras pada pagi pertama. Malam ketujuh menunggu. Bumi sudah separuh luluh. Langit seperti selalu telah lama terbuka. Yang tinggal hanyalah lidah seorang manusia. Dan Maryam tahu, sebelum ayam pertama berkokok, ia harus mengetuk satu pintu yang paling berat di kampung ini. Malam ketujuh pun tiba. Dawung seperti menahan napas. Halaman kos sederhana yang biasanya hanya riuh suara anak-anak, kini penuh manusia. Laki-laki dengan sarung, perempuan dengan mukena putih, anak-anak yang biasanya berlari kini duduk diam di pangkuan ibu mereka masing-masing. Angin membawa wangi kamboja dari sudut halaman, bercampur asap tipis dari kemenyan yang diletakkan di piring kecil. Maryam duduk paling depan, di samping Ustadz Hasim. Fadil di belakangnya. Wajahnya masih pucat, tapi tatapannya mantap. Ridwan dan Hana datang berdua, kali ini duduk tanpa bersembunyi. Encik Rahman berdiri di samping pintu, seolah menjaga gerbang dari sesuatu yang tak kasat mata. Di sudut tikar, seikat melati kecil menunggu tangan. Maryam memejamkan mata sekejap. Menata napas, ia ingat pesan malam tadi. Ia membuka mata, menoleh pada pintu. Di balik kerumunan, Pak Modin Yusuf berdiri, wajahnya pucat, kacamata tipisnya berkilat oleh lampu ruang. Ustadz Hasim membuka kitab, suaranya pelan, dalam, membawa keheningan yang menggenggam semua hati. Maryam memulai tahlil, lidahnya gemetar tapi jelas, dan untuk ketujuh kalinya ia menyebut, untuk arwah Lailatul Zulaihah binti Abdullah. Doa mengalun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah mengikuti, dan tepat ketika membaca amin pertama hendak diucapkan, kursi rotan di belakang bergeser. Pak Modin melangkah ke tengah, suaranya pecah seperti kaca yang terlalu lama menahan panas. "Aku." Ia menunduk lalu mengangkat kepala seperti orang yang memaksa dirinya melihat mata orang lain. "Akulah yang menolak pertama. Lidahku kasar. Aku menyebutmu najis. Ampuni aku Lailatul Zulaihah." Hening menurunkan bahu, tirai jendela bergerak, seakan disibak tangan tak terlihat. Lampu yang sempat goyah kini tegak tenang, nyalanya tidak lagi bergetar. Maryam melihat bibir anak-anak terbuka sedikit, seolah ingin bertanya kenapa orang dewasa menangis. Ustadz Hasim menutup mata sejenak, lalu melanjutkan doa. Suaranya berubah, bukan lagi suara pemimpin, melainkan suara sesama yang memohon. "Ya Allah, terimalah pengakuan ini, lunakkan tanah dan hati kami." "Amin," kata jamaah. Dan amin itu tidak lagi menjadi satu kata. Ia menjadi jembatan. Rombongan berangkat menuju pemakaman. Jalan sempit dawung diterangi obor kecil. Langkah-langkah berdesakan tapi tertib. Anak-anak digendong. Suara tangis mereka ditahan pelukan ibu. Dari arah Bengawan, suara gamelan gaib yang selama seminggu terdengar kini hanya berupa dengung panjang, seperti tembang yang mencari penutup. Mbah Karim berjalan paling belakang,
Tongkatnya mengetuk tanah seperti metronom yang memastikan langkah tidak saling mendahului. Di pemakaman, dua penggali sudah menunggu. Liang yang kemarin penuh air kini tampak lebih jinak. Masih ada genangan setinggi mata kaki, tapi tidak lagi memancarkan air. "Bismillahirrahmanirrahim," kata salah seorang penggali. Mereka kembali menimba sambil melantunkan sholawat. Suara mereka begitu pelan, berlapis-lapis seperti tenunan. Pak Modin berdiri di sisi lain liang. Tangan terkatup, bibirnya komat kamit. Ridwan menurunkan wajahnya hingga setinggi papan. Hana menaruh seikat melati di pinggir. Keranda diangkat. "Pelan-pelan," kata Fadil. Suaranya serak namun mantap. Papan penahan sudah siap. Mereka menurunkan. 1 jengkal, 2 jengkal. Air bergeser ke sudut, lalu surut perlahan, seolah bumi akhirnya minum. Kafan Zulaihah menyentuh tanah. Tidak ada semburan, tidak ada dorongan. "Tanah menerima," gumam Mbah Karim. Mata tuanya berkaca. Doa penutup dibacakan Ustadz Hasim, mengangkat tangan. Suaranya bening. "Ya Allah, saksikanlah, kami menitipkan seorang hamba-Mu, Lailatul Zulaihah binti Abdullah, pada tanah-Mu dan rahmat-Mu. Amin," sahut banyak mulut, termasuk satu mulut yang paling lama menahan, yaitu Pak Modin. Dari kejauhan, gamelan gaib berhenti pada satu nada panjang, menggantung sesaat, lalu padam, seolah lampu yang akhirnya dimatikan setelah menunggu terlalu lama. Angin lewat membawa wangi Kamboja yang tidak menusuk, hanya mengantar pulang. Bumi merapat pelan, papan ditutup, tanah dirapikan. Di atasnya, seikat melati diletakkan sebagai nama yang tak lagi dihapus. Hari-hari sesudahnya tidak berubah jadi mukjizat besar. Mereka hanya menjadi hari-hari yang tidak lagi menutup mata. Ridwan menaruh amplop setiap awal bulan ke kotak sedekah di musola. "Untuk tamu tak berkeluarga atas nama Lailatul Zulaihah." Tidak ada yang bertanya, tapi semua tahu. Hana memimpin majelis taklim perempuan. "Jangan lagi kita bunuh siapapun dengan kata," ucapnya. "Kalaupun kita tak mampu menolong, setidaknya jangan menambah berat." Ibu-ibu mengangguk. Beberapa memeluk anaknya lebih lama malam itu. Pak Modin Yusuf datang setiap Jumat sore. Ia menyapu pusara Zulaihah, menaruh air bunga, menyingkirkan daun Kamboja yang menutupi nama di kayu kecil. Orang yang lewat menunduk di hadapan tanah. Semua lidah sama. Maryam datang suatu sore, menaruh melati di atas pusara. Fadil berdiri di belakangnya, tidak berkata-kata. Angin melewati wajah Maryam, berbisik ringan, bukan rahasia, melainkan ucapan terima kasih yang terlalu pelan untuk ditangkap selain oleh hati. Maryam tersenyum kecil, menyentuh huruf-huruf di kayu. "Pulanglah," bisiknya. "Kami akan menjaga yang tertinggal." Sejak itu, setiap azan pertama di Dawung, selalu ada satu nada serak terdengar samar dari arah Bengawan. Bukan menuntut, bukan menakutkan, hanya mengingatkan. Kuburkan manusia dengan doa, bukan dengan vonis. Nah, akhirnya cerita pun selesai. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor ataupun misteri, ikuti terus channel Suara Mistis. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.